Oke, teman-teman, kembali lagi ya. Kita pada hari ini akan melanjutkan seri dari penyusunan laporan keuangan berbasis SAK etap. Jadi ini untuk persiapan bagi kalian yang ingin mengikuti uji kompetensi ya. Kemarin terakhir kita sudah sampai mana kita kemarin terakhir? Sampai ini ya, apa namanya? Nih, sampai trial balance setelah buku besar dan rekap. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke menyusun laporan keuangan tahap 1, yaitu dimulai dari jurnal penyesuaian. Oke, di sini langsung aja udah ada data-data penyesuaiannya. Yang pertama di sini penyusutan aset tetap. Nah, ini kita berarti harus lihat daftar aset. Sini kita tulis dulu tanggalnya seperti biasa, lalu dokumen numbernya, jangan lupa ini ya, memo 1201, baru akunnya. Kalau penyusutan aset itu kan berarti simple ya. Di debitnya itu adalah depreciation expense, lalu di kreditnya itu adalah akumulasi depresiasi atau accumulated depreciation. Nah, tapi kita harus lihat asetnya ada berapa. Kita lihat di sini di daftar aset. Ini ya, kita lihat di sini ternyata asetnya ada 4. Tapi kan kalau yang land ini kan tanah ini ya, ini nggak bisa disusutkan. Berarti 3 ini nih, building, vehicles, dan equipment. Berarti kita bisa buat di sini jurnalnya, depreciation expense, untuk building, vehicle, dan equipment. Lalu di kreditnya yaitu accumulated depreciation sama untuk building, vehicle, dan equipment. Lalu di sini jangan lupa kita tulis nomor akunnya ya. Nomor akunnya lihat di mana? Lihat aja di trial balance atau di COA ya. Nah, di sini nih ada nih. Jadi kita lihat dari sini ya. Oke, jika sudah kita bisa isi angkanya. Nah, untuk mengisi angkanya kita balik lagi ke aset tetap. Kita lihat tadi building, vehicle, sama equipmentnya berapa depresiasinya. Nah, di sini nanti ada di soal ya dia itu. Ketika kalian uji kompetensi itu ada di soal. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi penyusutannya. Itu udah disediakan ya di soal ya. Jadi kita tinggal ambil angkanya saja. Nah, ini jadi angkanya yang ini ya, akumulasi depresiasi nih. Terus yang mana yang diambil? Kadang-kadang masih banyak yang bingung nih. Disuruh ngambil angka pun kadang-kadang bingung kan. Nah, yang diambil itu yang ini nih, kreditnya ya teman-teman. Jadi ini untuk building, ini untuk vehicle, dan ini untuk equipment. Oke, jadi diambilnya bagian akumulasi depresiasi, lalu bagian kredit. Kita pindah lagi ke jurnal penyesuaiannya. Nah, disinilah baru kita bisa isi angkanya tadi masing-masing. Ada yang 2.900.000, ada yang 190, dan ada yang 875. By the way ya teman-teman, kalau aset itu memang ketika di jurnal harus dibikin satu-satu karena dia itu akunnya terpisah ya. Jadi building ya building, vehicle vehicle, equipment ya equipment. Karena beberapa kasus ada juga tuh dia tuh digabung langsung ya, dijadiin satu. Jadi jurnalnya cuma depreciation expense pada accumulated depreciation. Nah, angkanya dia jumlah nih semua nih. Nah, itu nggak bisa ya karena itu akan menjadi salah karena mereka ini punya akun masing-masing gitu ya. Kita lanjut ke penyesuaian yang kedua. Di sini rekening koran per 31 Desember yang diterima perusahaan, pendapatan bunga 260.000, beban administrasi bank 340.000. Nah, seperti biasa kita tulis dulu tanggalnya, nomor dokumennya. Nah, jurnalnya kalau beban berarti kan beban bertambah di mana? Iya, di debit ya. Berarti di debitnya di sini adalah bank charge ya, beban administrasi bank. Lalu pendapatan bertambah di kredit ya. Pendapatan bunga di sini interest revenue, bukan interest expense ya. Karena kalau interest expense itu adalah beban. Beda. Kalau ini kita mendapatkan bunga nih. Oke, lalu satu lagi apa jurnalnya? Yaitu cash. Nah, untuk menentukan cashnya di debit atau kredit, kita lihat dulu gedean yang mana angkanya. Di sini bebannya 340. Lalu pendapatan bunganya di sini 260.000. Berarti kan gedean yang bebannya. Berarti cashnya di mana kalau kayak gitu? Ya, di kredit ya. Berarti kita harus keluar uang lagi nih. Karena lebih besar beban daripada pendapatan. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Istilahnya gitu. Sebesar 80.000. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Cadangan kerugian piutang sebesar 5% dari saldo piutang dagang. Nah, berarti kita harus lihat nih di
Sini ya di trial balance. Kita lihat piutang dagangnya di sini adalah 655 juta. Dibilang cadangannya 5% dari sini berarti kan. Kita hitung dulu deh di sini sampingnya. 5% dikali dengan piutangnya. Nah, berarti cadangannya adalah 32.771.500. Terus kita lihat cadangannya di sini juga. Yang itu yang ini allowance. Ternyata cadangannya sudah ada di sini sebesar 96 juta. Berarti kalau kayak gini teman-teman, dia kelebihan dong ya. Karena kan di sini cadangannya itu hanya 5%. 5% dari 655 kan 32 juta. Sementara di sini cadangan yang sudah ada itu 96 juta. Maka yang harus kita lakukan adalah berarti mengurangi. Ya, mengurangi. Berapa yang harus dikurangi nih? Kita hitung selisihnya. 96 kurang 32. Nah, berarti sebesar 63.400 sekian ini yang harus kita kurangi ya. Oke, kita jurnal tadi di jurnal penyesuaian sini. Seperti biasa tanggalnya dulu, lalu nomornya, nomor dokumennya. Berarti kalau kita mengurangi jurnalnya itu berarti di debitnya adalah si allowance-nya. Allowance for doubtful accounts. Sementara kalau di kreditnya itu adalah bad debt expense ya. Oh iya ini tadi kita belum keluarin nomor akunnya ya, sekalian aja nih. Nah, udah. Tadi nominalnya berapa? 63 juta sekian. Jadi ini kita harus mengurangi, makanya kita taruh dia di debit. Kalau tadinya menambah, ya tinggal dibalik saja, allowance di kredit. Oke, gitu ya. Selanjutnya yang keempat, dari laporan stok Opnam diketahui office supplies yang masih ada per 31 Desember 2022 sebesar 3.170.000. Oke, berarti di sini office supplies yang tersisa hanya 3.170.000. Kita lihat dulu di trial balance ada berapa office supplies-nya. Office supplies. Supplies di mana sih di atas sih? Ah, ini nih. Ternyata 10 juta nih. Tapi katanya yang sisa tinggal 3 juta. Berarti ada 6 juta sekian yang hilang, ya kan? Nah, berarti kalau kayak gitu, yang hilang itu udah bisa kita akui sebagai beban, ya. Karena udah hilang kan, udah nggak ada. Di sini kan sisanya tinggal 3.170.000. Berarti udah bisa kita bebankan. Maka jurnalnya berarti kita tulis dulu di sini, seperti biasa tanggal dan nomor dokumennya. Berarti di debitnya ini adalah office supplies expense ya. Kita jadikan beban. Lalu di kreditnya itu adalah office supplies. Maka di sini kita tulis juga, jangan lupa nomor akunnya. Nah, angkanya itu adalah sebesar yang hilang tadi. Ya, berarti cara ngitungnya tinggal yang ada di trial balance sebesar 10 juta sekian ini dikurangi dengan sisanya 3.170.000. Sehingga kita bisa dapat nih yang hilang itu berapa. Nah, ini ya. Jadi ternyata yang hilang itu 6.972.500 nih office supplies yang sudah hilang atau sudah terpakai lah ibaratnya. Oke. Nah, kalau udah kita lanjut ke transaksi kelima. Listrik, telepon, dan air bulan Desember 2022 sebesar 3.620.000 akan dibayarkan bulan Januari 2023. Oke, berarti ini baru dicatat sebagai beban tapi belum dibayarkan ya, karena baru akan dibayarkan di Januari. Berarti kalau kayak gitu, jurnalnya adalah di debitnya itu berarti utilities expense ya karena dia akunnya jadi satu ya di sini untuk listrik dan air telepon itu nggak ada satu-satu tapi dijadikan satu di dalam utilities expense nih yang ini ya. Ups. Nah yang ini. Jadi dia dijadikan satu di situ berarti kita jurnal di sini di debitnya adalah utilities expense. Kreditnya apa? Karena belum dibayar ya. Baru akan dibayar Januari. Berarti kan belum dibayar. Kita berarti di sini akui sebagai accrued expense. Nanti ketika dibayar baru si accrued expense-nya ini pindah nih ke debit. Kreditnya ya udah pasti cash ya kan. Itu nanti tapi untuk jurnal Januari. Yang sekarang yang Desember ya ini jurnalnya seperti ini. Lalu jangan lupa di sini kita bikin nomor akunnya. Nah, angkanya berarti sebesar ya ini yang akan dibayarkan ini 3.620.000 rupiah. Lanjut, berikutnya yaitu yang keenam, asuransi yang habis masa berlakunya di bulan Desember.
3.700.000. Nah, kalau kayak gini berarti kan udah habis, udah terpakai dia. Berarti sudah bisa dibebankan ya. Maka kalau udah kayak gitu, kita tulis dulu seperti biasa tanggalnya dan nomor akunnya, nomor dokumennya, sorry. Berarti jurnalnya di debit adalah asuransi. Berarti di debitnya itu adalah insurance expense ya. Karena sudah dibebankan, kreditnya apa? Kreditnya ya berarti prepaid insurance. Karena dia sudah habis, sudah terpakai. Nah, angkanya berapa ya? Sebesar 3.700.000 ini. Ya. Lalu next, yang ketujuh yaitu sewa yang habis masa berlakunya di bulan Desember. 4.600.000. Nah, ini sama nih kayak si asuransi. Dia udah habis juga. Berarti akunnya sama ya. Di debitnya itu adalah beban sewa. Karena sudah habis ya, sudah kita bebankan. Berarti di kreditnya adalah prepaid rent ya. Sewa dibayar di muka. Gitu. Angkanya sebesar 4.600.000 rupiah. Lalu transaksi berikutnya yang ke-8. Uang muka PPh pasal 25 yang akan dibayar di bulan Januari 2023 sebesar 7.940.000. Nah, ini juga sama tadi ya, seperti dengan listrik, telepon, dan air. Baru akan dibayarkan Januari, berarti kan belum dibayar kan. Berarti kalau kayak gitu, jurnalnya adalah di debitnya itu sebagai prepaid income tax ya, karena ini uang muka PPh pasal 25. Nah, di kreditnya, karena belum dibayar, Mas, berarti kita di sini tulisnya sebagai payable ya, income tax payable atau utang pajak tuh. Jangan lupa kita tulis di sini nomor akunnya. Nah, untuk nominalnya ya sebesar si 7.940.000 ini. Next yaitu yang ke-9, pajak penghasilan badan sebesar 185.300.000 rupiah pada tahun buku 2022. Sesuaikan dengan prepaid income tax dan income tax payable. Nah, di sini ada PPh badan nih. Disuruh sesuaikan dengan uang muka PPh dan PPh masih terutangnya. Ya berarti di sini kalau kayak gitu ada PPh badan, di debitnya adalah income tax expense ya bebannya, tapi ini belum dibayar kan, belum dibayar. Melainkan kita baru hitung PPh badannya. Nah di sini income tax expense yaitu si PPh badannya itu sebesar 185.300.000. Ini ya kita buka dulu angkanya nih 185.300. Nah kreditnya apa? Kreditnya yaitu prepaid income tax. Prepaid income tax sebesar berapa? Kita lihat di trial balance. Nih, 108.631.600 rupiah ya. Tapi jangan lupa tadi ada tambahan kan di sini yang di transaksi ke-8 sebesar 7.940.000. Berarti jadi berapa tuh? Ditambahin 108 ditambah 7.900 jadi 116.571.600. Nah, berarti sisanya yaitu kita jadikan income tax payable 25-nya ya. Inilah yang harus dibayar oleh si perusahaan yang masih harus dibayar. Sebesar selisihnya ya 185 sekian dikurangi dengan 116 sekian. Jadi ibaratnya ya prepaid income tax ini sebagai kredit pajak teman-teman ya. Jadi ini kredit pajaknya nih sebagai pengurang. Tadi kan PPh badan terutangnya 185 nih. Nah terus dia ada kredit pajak kan 116. 116-nya dari mana? Dari tadi nih. Si trial balance-nya ini 108 ditambah dengan yang baru saja ada di atasnya yaitu 7.900 sekian. Gitu ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, terakhir transaksi ke-10 yaitu gaji dan upah bulan Desember yang akan dibayar bulan Januari sebesar 27.800.000, potongan PPh 21 sebesar 2.730.000. Nah, berarti kalau kayak gini jurnalnya di debit adalah berarti kan utang gaji nih ya, karena belum dibayar kan. Baru akan dibayar, tapi berarti kita sudah bebankan dulu nih gajinya, tapi bayarnya nanti di Januari. Berarti kita akui dulu ini sebagai beban, wage and salaries expense di debit. Kreditnya adalah income tax payable 21 ya, ini potongan PPh-nya, dan satu lagi berarti masuknya kemana tuh? Iya benar, masuknya ke accrued expense, karena ini nanti baru akan dibayarkan di bulan Januari ya.
Jangan lupa kita tulis di sini nomor akunnya dan nominalnya. Di sini gajinya itu 27.800. Lalu PPh 21-nya 2.730.000, sehingga gaji yang masih harus dibayar adalah sebesar 25.070.000. Jadi nanti ketika bulan Januari ketika akan dibayarkan, maka jurnalnya menjadi accrued expense. Ini ketika mau bayar gaji ya. Accrued expense pindah ke debit, kreditnya ya cash gitu kan. Bayar tuh gajinya. Terus bayar PPh 21 gimana jurnalnya, Bang? Ya udah gampang, sama aja. Berarti tinggal income tax payable-nya pindah ke debit, kreditnya adalah cash. Kita bayar PPh 21-nya ke kas negara. Oke, jangan lupa kalau sudah selesai, sudah habis kan ya, kita jumlahkan di sini paling bawah. Ya, ini juga akan jadi penilaian nanti ketika kalian uji kompetensi. Jangan lupa untuk menjumlahkan teman-teman ya. Ini ada poinnya juga. Nah, kita lihat nih jumlahnya 307 juta sekian. Balance ya. Udah aman kalau udah balance berarti. Nah, di sini informasi tambahan ini nggak ngaruh ke jurnal penyesuaian ya. Jadi nanti dia efeknya itu ketika kita menyusun cash flow ya atau laporan arus kas. Oke. Nah, kalau kita sudah buat jurnal penyesuaian, selanjutnya adalah yang harus kita lakukan tinggal memindahkannya ke buku besar. Seperti biasa ya, seperti di seri sebelumnya tuh, dari jurnal kita pindahkan ke buku besar. Sini nih. Di sini saya kasih contoh satu aja ya, karena kan sebelumnya udah kita bahas terkait cara mindahin ke buku besarnya. Mungkin contoh satunya itu ini deh, cash. Sini ada cash 80.000 di kredit. Ya sudah, kita tinggal masukkan ke sini nih, yang adjustment kredit. Nah, untuk perhitungannya di sini, di debit dan kreditnya yang ini, yang kolom debit kredit ini, seperti biasa, pakai rumus if aja ya, seperti yang sebelumnya udah saya jelaskan juga. Kalian bisa lihat nih rumusnya untuk debit seperti ini, rumus if-nya, dan untuk kredit seperti ini. Oke, bisa di screenshot dulu lah. Udah ya. Nah, jika sudah dari buku besar, nanti buku besarnya udah kalian pindahin semua nih, dari jurnal udah kalian pindahin semua ke buku besar, barulah dari buku besar ini kita pindahkan lagi ke neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini nih, adjusted trial balance. Ya, kita pindahkan dari angka-angka yang di sini, yang paling bawahnya ya diambil. Nanti tergantung dia di mana, ada angkanya di debit atau kredit gitu ya. Kalau nggak ada ya udah yang paling atasnya berarti nih, yang tunggal ini. Kita pindahkan ke sini. Ya, tuh kalian bisa lihat ya dia ngeling ya dari sheet buku besar gitu. Jadi kalau pakai Excel tuh kayak gitu teman-teman, di link aja masing-masing supaya apa namanya lebih gampang. Jadi kalau nanti ada perubahan atau kesalahan, yang lainnya juga jadi berubah secara otomatis gitu ya. Oke, jadi mungkin itulah untuk sesi penyusunan laporan keuangan tahap 1 ya teman-teman. Jadi kita membuat jurnal penyesuaian, lalu kita pindahkan ke buku besar. Dari buku besar kita pindahkan lagi ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah ini by the way nanti balance-nya jadi seperti ini ya. Totalnya itu 16 miliar 900 juta sekian nih. Kalau kalian mau nyamain. Oke. Jadi itulah untuk sesi laporan keuangan tahap 1. Ada 3 tadi ya. Jurnal, buku besar, jurnal penyesuaian, buku besar, lalu neraca saldo setelah penyesuaian. Nanti di video selanjutnya kita akan lanjut ke penyusunan laporan keuangan tahap 2. Nah inilah baru kita masuk ke laporan keuangan intinya ya. Itu ada 4. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, laporan neraca atau laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.